Mini Review Volume 6 atau bisa juga dibilang Mini Review edisi Halloween. Ya, gimana enggak? Bulan kemarin tuh hampir semua film yang keluar adalah film horor. Aku sampai kelimpungan mau nonton atau nulis review yang mana dulu gitu. Tapi ya, Halloween tahun ini jadi sangat berkesan karena memang filmnya sebagian besar bagus-bagus. Kalau saja aku punya waktu lebih dari 24 jam sehari, pastilah film-film di sini ku bikinkan full reviewnya. Namun sayangnya ya nggak ada peri biru yang datang mengabulkan permintaanku, sehingga jadilah mini review volume ke-6 untuk kalian simak sekarang. Barbarian garapan Zach Cregger adalah dua kejadian struktur yang tak biasa. Pertama, struktur rumah Airbnb yang ada dalam kisah ini. Basement bangunan tersebut bukan saja menyimpan ruang rahasia, melainkan lorong panjang tersembunyi seperti labirin, tempat sesosok deformed creature tinggal. Nah, kedua, struktur narasinya. Barbarian awalnya mengisahkan tentang Tess, cewek yang menginap di Airbnb, tapi rumah tersebut sudah ditempati oleh penyewa lain. Si Tess dan si penyewa itu nantinya akan aware ada penghuni satu lagi di bawah tanah rumah mereka dalam sebuah cara yang mengerikan. Nah, ternyata di tengah-tengah durasinya, Barbarian ini juga akan bercerita tentang AJ, cowok terkenal pemilik rumah tersebut yang tadinya pengen menyepi ke sana, tapi lantas menemukan ada sesuatu yang aneh yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Nah, struktur tak biasa yang dimiliki oleh film ini, pertama memberikan pengalaman horor 2-in-1 yang cukup seamless meskipun ceritanya sempat terjeda. Misteri yang melatar belakangi horor dalam Barbarian jadi punya cara reveal yang unik, memberikan kejutan-kejutan yang tak pernah terasa lebih besar daripada gagasan yang diusung. Kedua, struktur tak biasa tersebut, walau memang memberikan kita momen untuk terlepas dari cerita saat switch karakter, tapi ternyata juga membuka ruang untuk perspektif yang lebih luas. Nah, itulah yang sebenarnya diincar oleh film ini, bahwa gagasan soal gender perspektif lah yang ingin dikuatkan. Film ingin bukan saja memperlihatkan bagaimana cowok dan cewek memandang dunia dengan tolak banding antara perempuan dan laki-laki, perbedaan pandangan mereka. Yang satu bisa merasa semena-mena mengatur orang dan menganggap dirinya baik, sementara yang satu lagi itu harus mentangguhkan diri karena tidak ada tempat yang sepertinya aman di dunia bagi mereka. Nah, itulah yang membuat Barbarian sebagai horor yang menarik, perbedaan dua tersebut. Bagaimana perempuan memandang dunia, bagaimana lelaki memandang dunia. Karena perspektif itu bukan saja datang dari Tess dan AJ, tapi juga datang dari si creature dan dalang dibalik semua tersebut. Nah, makanya aku memberikan 7 dari 10 bintang emas untuk Barbarian. Kedua, film Bullet Train. Ada masa ketika aku merasa diri sebagai orang yang paling sial di muka bumi. Email Yahoo-ku dulu di zaman sekolah, literally the most unlucky man. Guru-guru dan dosen sampai ketawa-ketawa membacanya. Disuruh ganti tapi aku nggak mau. Aku sial and I'm proud of it. Duh, coba kalau David Leitch udah bikin Bullet Train pada masa-masa itu. Karena dibalik fast-paced action di ruangan sempit atau terbatas dengan sejumlah karakter unik yang kocak yang membuat film ini jadi paket hiburan yang seru dan benar-benar menyenangkan, ada filosofi tentang memandang hidup pada narasi Bullet Train. Lady Bug yang diperankan oleh Brad Pitt juga merasa dirinya sial. Sepanjang perjalanan di dalam kereta peluru tersebut, Lady Bug yang jadi agen bayaran, rebutan koper dengan geng kriminal, dengan saingan, dan pihak-pihak lain. Dan mereka ini semua bicara tentang takdir. Tapi manusia kan beragam karakter. Sehingga hidup biarpun lurus seperti rel, manusia bukanlah kereta api yang cuma ngikut rel saja. Kita melihat begitu banyak perubahan dari karakter-karakter tersebut. Dinamika mereka sepanjang film membuat cerita jadi semarak dan ya jadi semakin seru. Film ini saking kreatifnya dalam menekankan bahwa mereka semua ditakdirkan di sana, bahwa sial atau untung hanyalah tergantung manusia yang memaknainya, bahwa kita, manusia, nggak bisa melihat gambaran besar sebelumnya. Nah, film membuat semacam flashback introduksi untuk setiap karakter, yang bahkan botol mineral saja ada fungsi dan pengenalan tersendiri. Itu saking kocaknya film ini. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Bullet Train. 3. Hellraiser. Dari beberapa remake atau sequel modern horror ikonik yang tayang musim Halloween ini, Hellraiser adalah yang paling enjoyable dan terlihat paling benar-benar dapat inti horror dan respect kepada versi originalnya. David Bruckner mengerti bahwa Hellraiser dan para Cenobite
adalah soal manusia dapat menjadi begitu tamak, sehingga dengan pain atau derita saja, manusia itu kecanduan. Nah, di sini Bruckner memperlihatkan journey seorang perempuan yang kecanduan alkohol untuk menyadari dan berjuang keluar dari neraka dunia yang sedang ia gali sendiri. Dan ya, itu adalah perjuangan berat penuh godaan dan berdarah-darah. Nah, tantangan untuk film ini adalah membuat protagonis dari karakter yang seperti demikian, yang tidak likable gitu. Film tidak berhasil sepenuhnya melepaskan karakter dari label annoying dan membuatnya jadi gampang untuk dipedulikan. Tidak. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Riley yang diperankan oleh Odessa A'zian merupakan protagonis horor yang bagus dan dia bakal memenangkan kita nanti di akhir cerita. Nah, bicara soal karakter, Cenobite adalah ikon dari Hellraiser dan kali ini Bruckner menghidupkan mereka dengan bahkan lebih ngeri lagi. Desainnya benar-benar juara. Aku suka gimana film ini membuat para Cenobite seperti menyimbolkan manusia yang mengenakan derita mereka. Cenobite di sini tidak lagi pakai pakaian berbahan kulit, tapi kulit mereka sendirilah yang jadi pakaian gitu. Lihat saja roknya si Pinhead, itu kan kulit yang sayat-sayat sebenarnya. Nah, Jamie Clayton dapat banget memainkan persona Pinhead yang baru sebagai bagian khas dari versi dirinya sendiri. Nah, soal desain dan body horornya, memang film ini peningkatan dari original. Kostum dan efek praktikal dimainkan dengan mulus bersama efek komputer yang digunakan sebagai penunjang. Salah satu adegan yang masih terbayang olehku adalah ketika ada karakter yang ditusuk lehernya pakai jarum dan kita akan melihat gambar dari sudut dalam kerongkongan si karakter tersebut. Gilu banget. 4. Pearl. Masih ingat nggak sama nenek Jablay antagonis di film X yang tayang sekitar paruh awal tahun ini? Nah, sesuai judulnya, Pearl adalah film yang menceritakan backstory dari si nenek yang bernama Pearl tersebut. Tapi yang paling penting adalah Pearl ini sebenarnya merupakan pertunjukan kehebatan Mia Goth sebagai bintang horor. Banyak film yang mengangkat tokoh jahat atau pembunuh sebagai protagonis, namun film-film tersebut fail karena malah bablas ngasih simpati sehingga karakternya jadi nggak jahat lagi. Sutradara Ti West lebih bijak daripada film-film tersebut. Si Pearl, dibalik keluguan gadis desa yang nyaris kayak anak kecil itu, no doubt adalah seorang yang jiwanya agak lain. Tentu kita relate ke Pearl soal betapa dia pengen mengejar mimpi. Pearl merasa terkurung di rumah peternakan, dia percaya bisa jadi bintang film terkenal, tapi simpati kita tidak pernah lebih daripada itu. Nah, salah satu film yang berhasil menggarap perspektif tokoh pembunuh sebagai karakter utama adalah Henry Portrait of a Serial Killer, tahun 86 tayangnya kalau nggak salah. Nah, di film itu, dramatic ironinya adalah kita dibuat merasakan yang dirasa oleh korban-korbannya. Kita berpikir mungkin Henry nggak jahat. Lalu kemudian di ending film menegaskan kembali orang seperti apa si Henry. Nah, di film Pearl memang tidak sampai membuat kita seperti korban atau malah menyalahkan korban Pearl. Tapi dramatic irony yang dikeluarkan oleh film ini adalah kita merasa sayang melihat talent dan mimpi ada di dalam tubuh atau jiwa yang sudah beyond repair. Makanya adegan-adegan seperti monolog dan senyum panjang si Pearl di kredit itu sangat powerful. Karena dia tuh bukan hanya membunuh orang tua dan sahabatnya, Pearl tuh membunuh keinosenan dirinya sendiri. Dan glimpse dari innocent tersebut nongol saat monolog ataupun saat dia senyum di kredit tadi. Nah, itu juga sebabnya kenapa Mia Goth harus diganjar award tahun ini. Apapun, pokoknya dia harus dapat award. Karena penampilannya sebagai Pearl luar biasa. Selain monolog dan senyum di kredit tadi, Goth ini nge-tackle banyak lagi adegan-adegan sendirian yang keren gitu. Kayak adegan nyanyi di audisi atau adegan nyanyi di peternakan. Range-nya itu sungguh luar biasa. Sehingga aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Pearl. Lalu ada Piggy. Nah, premis drama horror thriller karya Carlota Pereda ini menarik sebenarnya. Tentang Sarah, si anak tukang daging yang dibully oleh remaja-remaja sepantarannya karena dia punya masalah berat badan. Jadi si Sarah itu jadi nutup diri, dia nggak pede. Nah, yang akhirnya datang membela Sarah bukan orang tua ataupun sahabat, melainkan seorang pria asing yang ternyata adalah seorang pembunuh. Piggy jelas menyasar soal bullying. Film Spanyol ini mengeksplorasi gimana pembulian pada remaja bisa jadi demikian parah dan kasar gitu, sehingga berdampak mengerikan bukan saja kepada psikologis korban, namun juga jadi mengacaukan moral si korban itu sendiri. Film ini ingin membuat kita merasa Sarah itu berhak marah dan memilih untuk melakukan apa yang dilakukan. Ya kan? Konflik batin pada Sarah inilah yang mestinya diperhatikan, yang jadi perhatian kita gitu. Jadi di sini diceritakan si Sarah sebenarnya melihat teman-temannya diculik oleh si serial killer. Tapi karena teman-teman itu semuanya jahat sebenarnya dia, maka Sarah memilih diam
Dia tidak lapor ke polisi, dia tidak ceritain ke orang tuanya. Nah, film bahkan dengan berani mengangkat Sarah justru jadi punya hubungan romantis dengan si pembunuh yang telah berbaik hati memberikan dirinya pakaian, sementara teman-temannya justru menyembunyikan pakaiannya tersebut. Nah, saking trauma dan jahatnya pembulian, Sarah sampai dibuat lebih simpati sama serial killer. Nah, ini kan jelas pesan dan narasi yang sungguh kuat konfliknya. Melihat Sarah terus didera pergulatan personal mengenai apakah yang dilakukan itu bahwa dia itu diam adalah benar, menghasilkan perasaan yang juga memakan kita dari dalam. Nah, sayangnya menurutku film ini kurang ketat menjaga naskah dan arahan. Piggy jadi kurang nendang karena seperti mau mengarah kepada hal lain yang lebih ekstrim, tapi kemudian balik lagi ke hal lain yang lebih grounded gitu. Ya kan, film ini tampak seperti mengurungkan horornya karena dia masih ingin sopan terhadap subjek. Nah, singkatnya film ini jadi menahan diri gitu, sehingga impactnya jadi kurang kuat. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Piggy. Film ke-6 yaitu film Pinocchio. Anak kecil juga tahu Pinocchio adalah dongeng yang ngajarin untuk gak boleh bohong, bahwa anak manusia haruslah rajin belajar dan membantu serta menghormati orang tua. Disney, however, dalam usaha minimal mereka untuk nyari duit sembari terlihat woke, mengubah cerita si boneka kayu sedemikian rupa sehingga pesan moral yang jelas tadi hilang entah kemana, mengawang-awang entah kemana. Pinocchio versi live action yang digarap Robert Zemeckis hanya menang di visual. Jadi bayangin, Pinocchio di film ini menggunakan hidungnya yang memanjang untuk membebaskan diri dari kurungan. Jadi dia sengaja bohong supaya hidungnya semakin panjang sehingga sampai menggapai kunci yang digantung di sebelah pintu. Nah, ini kan aneh. Alih-alih ngajarin supaya anak mengakui kesalahan dan belajar jadi lebih baik dari kesalahan tersebut, film malah membuat Pinocchio sebagai tokoh yang tidak punya salah. Pinocchio mau sekolah, cuma sekolahnya saja yang nggak mau menerima dia karena dia berbeda. Pinocchio juga tidak tampak tertarik bersenang-senang di negeri nikmat. Dan malah di akhir cerita, Pinocchio nggak lagi harus pengen gitu jadi manusia. Dia konten dengan hanya jadi boneka kayu. Nah, film mengaburkan pembelajaran dengan masukin soal jadi diri sendiri yang salah kaprah. Jadi diri sendiri itu nggak kayak gitu. Nggak harus kita berbuat salah orang harus menerima kita gitu kan. Kita harus belajar dulu kesalahan kita apa. Nah, secara kreativitas film ini juga kosong sebenarnya. Live actionnya itu nggak benar-benar live action gitu. Lihat aja jam-jam mainan yang lucu-lucu itu masih efek komputer. Padahal itu kan sebenarnya bisa dengan gampang di sini buat. Mereka tahu banyak duit gitu kan. Nah, Pinocchio versi baru ini sebenarnya hanya mengulang shot-shot dari film animasi klasik dengan hanya sedikit perubahan atau penambahan. Kayak misalnya peri biru yang diubah sosoknya, tapi cuma muncul sekali sekarang, kan aneh, kayak nggak ada budget lagi. Terus ada beberapa karakter baru juga, tapi ya nggak nambah banyak untuk bobot narasi. Tom Hanks juga, wah kasihan banget, film ini kayak naruh dia buat bumper jualan doang. Nah, buatku ya versi Pinocchio live action ya tetap masih dipegang oleh Pinocchio versi Ateng dan Iska. Aku berikan 2 dari 10 bintang emas untuk Pinocchio versi Disney modern. 7 ada film Smile. Sehabis nonton, aku merasa sadar senyumku di wajah sudah hilang. Sebab Smile ternyata nggak sebagus itu. Kuakui aku tertarik melihat trailernya. Adegan orang jalan ke mobil tapi kemudian kepalanya jungkir balik itu sold me out untuk menonton film ini. Tapi ternyata memang cuma adegan itu yang benar-benar fresh dalam sepanjang durasi buatku. Karena ternyata Smile yang bicara tentang kutukan berantai misterius hanya punya trik-trik jump scare. Sutradara Parker Finn menyiapkan cerita yang memang didesain untuk bisa membuat banyak jump scare. Seorang sering wanita menyaksikan pasiennya tersenyum lalu bunuh diri. Dan setelahnya, dia juga merasakan atau mengalami semua yang dicurhatin si pasien tersebut sebelum tewas. Banyak orang-orang yang melihat dia dengan tersenyum mengerikan, banyak kejadian-kejadian tak terjelaskan. Nah, film ini sebenarnya telah menyelam ke dalam horor psikologis. Tatkala si karakter utama mengalami semua peristiwa ganjil yang entah beneran terjadi atau hanya ada di dalam kepalanya saja. Ya kan? Tapi film hanya menggunakan itu sebagai tempat untuk meletakkan jump scare. Bahasan psikologis tentang trauma tak benar-benar digali. Selain menyebut bahwa trauma itu akan terus berulang. Hanya itu saja. Investigasi seputar misteri kutukannya pun tidak memuaskan.
karena tidak benar-benar diperlihatkan sumber kutukan dan bagaimana itu bisa mengait kepada trauma personal karakter utama. Nah, bisa dibandingkan dengan investigasi kutukan pada film Ring. Menguak misteri kutukan di video Ring mengalahkan protagonis kepada Sadako, dan dia resolve urusan personal berbarengan dengan misteri Sadako berusaha ia selesaikan. Nah, dalam Smile, semua itu nggak ada, kayak pointless gitu, karena hubungan-hubungannya tidak di-establish dengan jelas. Nonton film ini jadinya ya hanya kayak menikmati kejutan jump scare saja. Kalau kalian suka ya syukur alhamdulillah. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Smile. Terakhir ada film The Woman King. Aku keingetan Barbarian saat nonton The Woman King ini. Bukan karena judul Barbarian lebih cocok disematkan kepada film tentang perlawanan suku tribal Afrika terhadap penjajah kulit putih, melainkan karena The Woman King juga seperti dua cerita dalam satu, namun dilakukan dengan lebih menyatu. Karena tidak ada keraguan, The Woman King adalah tentang karakter Viola Davis, si Miganon alias kapten pasukan warrior perempuan Agojie, yang mengusung gagasan bahwa dalam berjuang kita harus ingat untuk siapa kita berjuang. Freak ceritanya tentang itu sebenarnya. Meskipun juga bercerita dari sudut Nawi, gadis desa yang menolak dikawinkan sehingga diserahkan ayahnya kepada raja untuk digembleng jadi tentara, sutradara Gina Prince by the Wood atau Be the Wood. Ya pokoknya sutradara Gina tetap mengembalikan semua kepada perspektif Miganon Naniska sebagai tokoh utama. Pemimpin pasukan tersebut belajar banyak dari Nawi yang masih polos sehingga anak ini masih bisa melihat jelas gitu mana yang kawan, mana yang lawan. Sementara si Naniska, dia ini tangguhnya di luar saja gitu, tapi di dalam dia tuh menangguh-nangguhkan diri, mengeras diri berkat begitu banyak derita yang ia pendam. Sehingga perjuangannya membela bangsa jadi perang yang mungkin agak bias dan tanpa rasa gitu. The Woman King di balik aksi-aksi berantem yang begitu grounded ternyata punya hati dan jiwa yang kuat mengakar berkat kuatnya development dari Naniska. Film ini juga tidak niat mengadu-ngadu domba antara cowok lawan cewek, ya kan? Karena di sini tuh nggak ada bentukan kayak karakter cowoknya jahat dan ceweknya baik dan teraniaya gitu. Semuanya dibikin balance. Dalam kelompok Naniska misalnya ada raja cowok yang nggak dibuat bego ataupun culas. Partner dia sesama pejuang juga sama, ada cowok juga, dan cowoknya ini nggak dibuat bego, nggak lantas nggak jago gitu. Film yang dipikirkan film ini yaitu kevulnerablean si Naniska dibuat menguar kuat di balik ketangguhan dirinya. Gak banyak film yang berani dan bisa menampilkan dua sisi ini sekaligus. The Woman King berhasil menghanyutkan kita ke dalam dinamika keduanya. Gina tidak mengarahkan The Woman King ke nada yang serius ala-ala The Northman, karena Gina melihat urgensi dari cerita yang diangkat ini, dan dia mau semuanya dengan mudah tersampaikan. Maka jadilah film ini dibuat dengan nada yang bisa dibilang agak ngepop, menggunakan trope yang mudah mencapai penonton, tapi tidak sampai membuat The Woman King terkesan easy. Film ini tetap terasa epic, karakter-karakternya terasa big dan tetap akrab, ceritanya tetap tampak penting tanpa menjadi ribet, pengembangan karakter dan sekuen aksinya berjalan seimbang. Ini film epic paket lengkap yang sayang sekali tidak banyak dibicarakan orang dan hanya bertahan sebentar di bioskop. Aku berikan 8,5 dari 10 bintang emas untuk The Woman King. Oke, that's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.